Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam Getsi. Selamat siang Sivitas Akademika Politeknik Negeri Batam dan selamat datang di acara podcast Bincang-Bincang Getsi 2025. Saya Windy Astuti sebagai host pada hari ini, ditemani oleh rekan saya Intan Yani sebagai moderator. Tidak lupa juga kami ucapkan selamat datang kepada narasumber kita yang tentunya sangat inspiratif sekali. Bu Nia, bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Tentunya sehat ya, dan juga sangat senang bisa ada di sini bersama adik-adik sekalian dan berbagi ilmu. Wah, kami juga senang Ibu sudah meluangkan waktu untuk datang dan berbagi ilmu kepada kami. Di kesempatan kali ini, kita kedatangan Ibu Nia, seorang perawat yang sudah berpengalaman banget di bidangnya. Beliau nggak cuma merawat pasien, tapi juga sering mendampingi pasien dengan disabilitas. Nggak berhenti di situ, Ibu Nia juga pernah ngajar anak berkebutuhan khusus secara privat. Jadi memang kelihatan banget kepedulian beliau terhadap tumbuh kembang mereka. Semoga obrolan kita hari ini bisa menambah wawasan dan bikin kita lebih paham pentingnya komunikasi yang inklusif dan penuh empati. Tanpa basa-basi lagi, Bu, langsung saja kita lanjut ke sesi selanjutnya yang bakal dipandu oleh Intan Yani sebagai moderator. Yuk disimak. Terima kasih Windy. Halo semuanya, senang banget bisa ikut ngobrol bareng di podcast kali ini. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu mengenal tunadaksa lebih dekat bersama narasumber kita ini ya. Masih banyak nih di sekitar kita yang mungkin merasa canggung ataupun bingung harus gimana saat berinteraksi dengan teman-teman tunadaksa. Padahal kalau kita mempunyai sedikit pemahaman dan mau berempati, kita bisa banget nih menciptakan suasana yang nyaman, setara, dan adil gitu. Nah, daripada kelamaan, yuk langsung saja kita masuk ke segmen pertanyaan untuk menggali lebih dalam topik yang akan kita angkat ini. Oke, kalau kita mendengar istilah tunadaksa nih Bu, sebenarnya maksudnya apa ya Bu? Dan biasanya tantangan apa saja yang sering dihadapi teman-teman penyandang tunadaksa dalam kehidupan sehari-hari mereka? Ini menarik nih. Kalau tunadaksa ini adalah kondisi di mana seseorang mengalami keterbatasan fungsi gerak tubuh yang biasanya tidak mempunyai tangan atau tidak mempunyai kaki atau bahkan keduanya. Tantangan mereka tuh bermacam-macam. Biasanya tuh dalam mobilitas ataupun masalah melakukan aktivitas sehari-hari, juga masalah bersosialisasi, dan bisa juga masalah keterampilan dan pekerjaan. Padahal mereka juga punya potensi yang besar sama dengan orang-orang normal pada umumnya. Wah, penjelasannya sangat membuka mata kita semua ya Bu. Memang terkadang tanpa kita sadari kita masih punya cara pandang yang kurang adil ke teman-teman tunadaksa. Padahal mereka mempunyai potensi dan kemampuan yang luar biasa banget. Itu sih yang kita kurang tahu selama ini. Jadi mungkin kedepannya kita bisa mengubah cara pandang kita itu ke teman-teman tunadaksa. Nah, selanjutnya Bu, menurut Ibu, kenapa sih penting banget buat kita semua untuk mengerti dan memahami kebutuhan khusus teman-teman tunadaksa, apalagi dalam aktivitas sehari-hari mereka, Bu? Iya, karena dengan memahami mereka, kita jadi lebih tahu nih kalau mereka itu bukan butuh dikasihani, tapi mereka butuh dihargai dan dikasih akses yang adil seperti orang normal pada umumnya. Misalnya nih, menyediakan ram untuk kursi roda di tempat umum, dan juga memberikan atau menyediakan kursi atau bangku prioritas di transportasi umum misalnya, ataupun memberikan ruang belajar yang fleksibel dan senyaman mungkin untuk mereka. Begitu sih. Setuju banget ya Bu. Jadi di sini bukan soal kasihan ya, namun soal kesetaraan dan penghargaan, yang dimana kadang hal-hal yang menurut kita sepele itu bisa berdampak besar banget bagi mereka, kayak kasih akses jalan ataupun ruang belajar yang nyaman,
Nah, itu sih, Bu. Dan dari sini kita juga bisa belajar untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif. Sebenarnya bukan cuma mereka yang diuntungkan, tapi kita semua. Selanjutnya, Bu, dalam mendukung inklusi dan kemandirian teman-teman tunadaksa. Nah, siapa saja sih, Bu, yang punya peran besar, baik itu di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan sosial, Bu? Tentunya yang paling berperan penting pastinya keluarga ya. Keluarga yang utama, kemudian guru, kemudian masyarakat luas. Tapi jangan salah, begitu juga komunitas disabilitas, mereka support satu sama lain. Bahkan dari situ mereka bisa membuka lapangan pekerjaan bagi sesama mereka dan saling support dan memotivasi satu sama lain. Wah, benar ya, Bu. Jadi peran semua pihak itu saling melengkapi, yang dimana keluarga sebagai tempat pertama mereka belajar, guru sebagai pembimbing, dan masyarakat sebagai lingkungan tempat mereka tumbuh. Saya suka banget poin Ibu tentang komunitas itu sendiri, yang dimana mereka saling melengkapi. Itu luar biasa sih, Bu. Jadi makin kelihatan ya, kalau inklusi itu bukan sekedar konsep, tapi benar-benar butuh aksi nyata dari semua ini. Selanjutnya, Bu, kalau kita pengen bikin lingkungan yang benar-benar ramah dan inklusi bagi teman-teman tunadaksa, nah, kira-kira hal apa saja ya, Bu, yang bisa kita mulai dari sekarang, dari saat ini gitu, Bu? Sebenarnya sih simpel aja ya. Dengan kita tidak parkir sembarangan di jalur khusus, ataupun tidak duduk di bangku prioritas di transportasi umum, atau jangan mengasihani mereka berlebihan. Juga menyediakan ruang untuk mereka berkembang, mengembangkan potensi yang mereka. Ternyata hal-hal yang kita anggap sepele justru bisa nih, Bu, menjadi langkah awal menuju lingkungan yang lebih inklusif. Nggak harus jadi aktivis atau punya posisi tertentu dulu. Cukup mulai dari sikap sehari-hari kita, kayak menghargai, memberi ruang, dan yang paling sederhana itu menyapa dan mengajak ngobrol mereka. Itu luar biasa sih, Bu. Nah, terakhir nih, Bu. Menurut Ibu, siapa saja yang bisa jadi contoh positif atau role model dalam mendorong lingkungan yang adil, setara, dan suportif buat teman-teman tunadaksa? Sebenarnya banyak sih, cuman atlet Paralimpik Indonesia yang keren-keren banget. Mereka bukan hanya menginspirasi, tapi juga bisa memotivasi orang-orang penyandang disabilitas. Dan juga guru-guru SLB atau sekolah luar biasa yang hanya bukan mengajar atau mengajar, juga membuka harapan baru bagi mereka penyandang disabilitas. Wah, keren banget ya, Bu. Dan saya juga setuju karena para atlet Indonesia itu luar biasa. Mereka tidak hanya membuktikan kemampuan, tapi juga menjadi simbol dari semangat dan ketangguhan. Dan juga guru SLB itu layak dipuji. Mereka yang setiap hari dengan sabar dan tulus mendampingi layak banget jadi panutan kita semua. Dari diskusi ini, kita semakin paham bahwa menjadi tunadaksa bukan berarti tidak bisa mandiri ataupun berprestasi. Yang mereka butuhkan adalah akses yang adil dan lingkungan yang mendukung. Terima kasih banyak, Bu Nia, atas waktunya dan semua cerita Ibu. Semoga cerita dan pemikiran Ibu kali ini itu bisa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk mulai bergerak, walau dari langkah kecil menuju lingkungan yang adil.
Terima kasih juga buat para penonton yang udah dengerin podcast ini sampai selesai. Sampai jumpa di episode selanjutnya, dan jangan lupa kita semua punya peran dalam mewujudkan inklusi. Nggak kerasa ya, kita udah ngobrol banyak banget dan dapat insik yang luar biasa dari narasumber kita hari ini. Terima kasih banyak Bunia yang sudah menyempatkan waktu dan sharing hal-hal penting yang pastinya nambah pemahaman kita banget soal inklusi, khususnya buat teman-teman tunadaksa. Kehadiran Ibu benar-benar jadi pengingat bahwa semua orang punya hak yang sama untuk dihargai dan didukung, apapun kondisinya. Sekali lagi, kami ucapkan terima kasih kepada narasumber dan juga teman-teman pendengar yang sudah ikut menyimak. Mari kita terus jaga komunikasi yang baik dan saling menghargai perbedaan. Saya Windy Astuti selaku pembawa acara. Dan saya Intaniani selaku moderator. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salam Getsi, mari mewujudkan kesetaraan dan inklusi untuk semua.